Itulah yang dikatakan di lagunya Dewa 19 itu. Judulnya Satu. Aku melihat dengan matanya. Aku mendengar dengan telinganya. Aku bicara dengan lisannya. Itu namanya tahaluk bi akhlakillah. Itu yang disebut dengan mindfulness tingkat tinggi. Hidup berkesadaran. Itu yang disebut dengan eling lan waspada. Kita lanjutkan dulu. An-Naba yang ke-39-nya. Zalikal yaumul haq. Itulah hari yang hak. Itulah hari yang hak yang paling benar. Masih ingat ayat yang tadi? Itu kan ini kan 39. Yang tadi kan 38. Pada hari ketika ruh dan malaikat bersaf. Di mana itu terjadi? Di sini. Ya. Ketika sang jiwa kembali menyaksikan Allah dan Rasulnya. Ketika sang jiwa sudah mampu melihat apapun yang dia lihat. Cuma Allah. La ilaha illallah. Gak ada yang lain. Kemampuan dia memalingkan wajahnya. Yang dia lihat cuma wajahnya Allah. Ketika sampai di titik itu. Itulah hari yang paling penting. Itu yang disebut dengan hari kelahiran yang kedua. Itu dalam bahasa leluhur kita di Tanah Parahyangan disebut dengan Dwi Jati. Itu yang namanya kelahiran spiritual. Kelahiran ruhani. Di mana ruh kita, diri sejati kita kembali ke asalnya. Kembali kepada kesadaran murninya. Nah baru ditegaskan di ayat selanjutnya. Ayat yang ke-39. Zalikal yaumul haq. Itulah hari yang hak. Itulah hari yang benar. Saya doakan. Semoga Bapak Ibu mengalami hari itu. Sebelum kita pulang, meninggalkan kelaminan dunia nanti, harus mengalami hari itu. Yang disebut dengan yaumul haq. Hari kebenaran. Itu yang disebut dengan hari kebangkitan. Qiyam itu artinya bangkit. Bangkitnya jiwa kita yang tertidur panjang. Kembali menyadari jati dirinya. Maka kata Allah, barang siapa yang menghendaki, faman sya'a. Barang siapa yang menghendaki, niscaya ia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Kapan? Di sini, saat ini, sekarang. Gelang, si batu gelang. Gelang, si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang ke asal kita. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang ke fitrah kita. Makanya orang yang mengalami kelahiran yang kedua, wataknya, dia mewarisi kodrat ilahi. Itulah yang dikatakan di lagunya Dewa 19 itu. Judulnya Satu. Aku melihat dengan matanya. Aku mendengar dengan telinganya. Aku bicara dengan lisannya. Itu namanya tahaluk bi akhlakillah. Itu yang disebut dengan mindfulness tingkat tinggi. Hidup berkesadaran. Itu yang disebut dengan eling lan waspada. Makanya jangan heran. Di Quran surat As-Saf. Nah ini saf lagi nih. Saf. Makanya sufi itu dari kata saf. Sufi itu adalah orang yang selalu menempatkan diri di barisan terdepan di hadapan Tuhan. Itu sufi. Berada di barisan terdepan di hadapan Tuhan, tahaluk bi akhlakillah. Berakhlak seperti akhlaknya Tuhan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baik seperti Tuhan berbuat baik kepada dia. Nah, makanya di Quran surat As-Saff, surat 61 ayat 2 dan 3, Allah memberikan isyarat. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Mengapa kamu melakukan sesuatu yang tidak kamu alami? Karena kalau kamu tidak melakukannya, tidak mengalaminya, kamu tidak paham yang kamu katakan. Makanya semua ahli-ahli sufi mengatakan malam yazuk lam ya'rib, yang gak ngalamin gak paham. Karena memahami itu ternyata bukan apa kata orang, tetapi memahami itu yang sebenarnya adalah apa kata pengalamanmu. Itu namanya memahami. Paham? Oke. Jadi ini peringatan dari Allah. Kalau kamu benar-benar sebagai orang yang beriman, maka kamu tidak boleh mengatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan. Kamu tidak mengalaminya. Gak boleh. Kenapa? Karena tadi sudah dikatakan di Quran surat yang sebelumnya. Izin bicara hanya diberikan kepada mereka yang sudah satu garis antara ruh dengan malaikat yang ada dalam diri. Maka di ayat selanjutnya, kaburo maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu lakukan. Awas,
Bukan Allah membencimu. Karena dia tidak pernah membencimu. Tapi kamu akan dibenci oleh perilakumu sendiri. Saya ingin menyampaikan satu ayat di Quran surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 17. Ayat ini sangat penting untuk saya sampaikan. Tidak pantas seorang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri tertutup. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. Memakmurkan masjid-masjid Allah. Ya, ini bukan masjid manusia loh. Masjid Allah. Berarti masjid ini buatan siapa? Awas ya. Masjid Allah ya buatan Allah. Makanya masjid Allah itu namanya Baitullah. Rumah Allah. Dan Allah mengatakan, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku. Tapi kolbu, itulah rumahku. Jadi hakikat dari masjid Allah itu adalah kolbu. Rumahnya Allah. Dan itu harus dimakmurkan. Dan tidak ada yang bisa memakmurkan itu kecuali orang yang sudah bebas dari musyrik. Musyrik itu gelar bagi orangnya. Sifat orang itu namanya syirik. Syirik itu artinya selingkuh. Menduakan Tuhan gara-gara satu. Gara-gara tidak tahu dan kenal kepada Tuhan. Jadi ayat ini mengatakan, ya, tidak pantas orang-orang musyrik. Orang musyrik itu orang yang menduakan Tuhan. Kenapa dia menduakan Tuhan? Kan belum tahu dan kenal. Lalu Tuhan itu dikarang-karang dengan persepsinya sendiri. Maka kata Allah, itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya. Nih, lihat saya semua. Sepanjang kita masih memiliki syirik kepada Allah, maka apapun yang dilakukan di masjidnya Allah itu hanyalah suatu pekerjaan yang sia-sia. Kalau kita sudah terbebas dari syirik, sudah tahu dan kenal kepada Dia, sudah satu saf antara ruh dengan malaikat, catat kata-kata saya, maka Baitullah yang sejati yang ada dalam diri kita ini akan makmur, sejahtera, berkecukupan, dan tidak kekurangan. Makanya di Quran dikatakan, segala kebutuhan tentang dirimu sudah aku sediakan di dalam dirimu sendiri. Makanya di ayat selanjutnya, di Quran surat An-Nisa, saya jelaskan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman adzim. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Jadi dosa manusia ada berapa? Ya satu. Apa itu? Syirik. Kan dosa lain sudah diampuni. Wah, kalau gitu saya mau mencuri aja. Orang yang mencuri itu tanda bahwa dia tidak percaya kepada Allah. Syirik itu. Awas ngaji, jangan sembarangan. Ya, kalau gitu saya mau selingkuh aja. Karena yang syirik aja yang tidak diampuni. Nah, kalau kalian masih selingkuh, tandanya masih syirik. Ah, udah saya mau korupsi aja. Kenapa? Karena kata Allah di Quran, dosa lain sudah diampunkan kecuali syirik. Ingat, ini kalimat cerdas. Kalau orang sudah tidak syirik lagi, artinya dia sudah stop melakukan dosa apapun. Karena semua dosa yang dilakukan itu adalah buah dari dosa syirik. Ya, dosa manusia berapa? Satu. Tapi yang satu ini biang keroknya dosa-dosa yang lain. Itu maksudnya. Ngerti? Jadi banyak. Jadi kalau tidak mau melakukan dosa, bebaskan dirimu dari dosa syirik. Kalau sudah terbebas dosa syirik, dosa lain nggak ada. Itu maksudnya ayat ini. Paham? Makanya di ayat ini dikatakan, wa may yusyrik billah faqad iftara isman adzima. Barang siapa yang mempersatukan Allah, berarti menduakan Allah, itu. Orang yang melakukan kejahatan itu karena dia masih mendua pada Allahnya. Kalau sudah tidak mendua, nggak mungkin melakukan itu. Nah, maka diulang lagi di Quran surat An-Nisa, surat keempat ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan Dia mengampuni dosa lain yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ini bahasa Qurannya adalah wa may yusyrik billah faqad dhalalam ba'ida. Tadi dikatakan barang siapa yang syirik itu adalah dosa yang sebesar-besarnya dosa. Dan barang siapa yang syirik, dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Syirik itu menduakan Tuhan gara-gara kita tidak tahu dan kenal kepada Tuhan yang sebenarnya. Lalu kita menciptakan Tuhan berdasarkan persepsi kita. Bayangkan Tuhan saja dibuat di pikiran kita.